Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas C. Di video ini kami akan membahas mengenai norma dalam pengetesan psikologi, khususnya dalam tes minat. Nah, adapun anggota kelompok yang akan berpartisipasi dalam video ini, yang pertama ada saya sendiri Andi Nurul Aisyah Syabamba, ada Akil Latifah Sani, ada Atifah Nabila Yusuf, Anissa Ramadhani, Aura Syifa Sulfa, Andi Reda Syahira, dan Andi Nurhidayah Nasifa. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikodiagnostika oleh dosen pengampu Ibu Eka Surpatiningsi Jafar, Espesi Empati Psikolog. Nah, berikut ini adalah topik bahasan yang akan kita perdalam bersama-sama. Yang pertama ada norma secara umum dalam pengetesan psikologi, kedua ada jenis-jenis norma, dan norma dalam tes minat. Langsung saja kita bahas untuk materi pertama. Saya Atifah Nabila Yusuf dengan NIM 2207015011108. Kita masuk ke norma secara umum dalam pengetesan psikologi. Kata norma berasal dari bahasa Latin yaitu norm, berarti garis panduan atau aturan. Nah, dalam psikologi, istilah norma mengacu pada standar perilaku yang diharapkan dari individu dalam kelompok. Dalam pengetesan psikologi, norma didefinisikan sebagai penyebaran dari suatu kelompok standar yang menjadi pasangan untuk memberi makna atau arti pada skor mentah yang diperoleh oleh individu. Pengukuran adalah proses atau prosedur untuk mengkuantifikasikan atribut dalam sebuah kontinum. Skor tes merupakan hasil yang diperoleh subjek dari suatu tes. Skor mentah merupakan hasil atau nilai sebenarnya yang didapatkan subjek dari suatu tes. Norma merupakan penyebaran skor-skor dari suatu kelompok standar yang menjadi pasangan untuk memberi makna atau arti pada skor-skor mentah yang diperoleh individu. Norma merupakan patokan untuk membandingkan skor mentah subjek yang satu dengan yang lain untuk mencapai pengertian atau makna skor mentah tersebut atau distandarisasi dari suatu kelompok. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai tujuan norma. Yang pertama, menginterpretasikan suatu skor tes agar skor tes tersebut memiliki makna atau arti. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kita memperoleh suatu hasil skor dari suatu tes, nah skor tersebut kita interpretasikan dengan norma agar skor tersebut bisa dimaknai atau kita ketahui apa arti dari hasil skor tersebut. Yang kedua, menunjukkan posisi relatif individu dalam suatu kelompok yang terstandarisasi. Tujuan yang ketiga, sebagai dasar pembanding performa setiap individu dalam suatu kelompok yang terstandarisasi. Dan tujuan yang terakhir adalah membandingkan performa individu pada dua jenis tes yang berbeda. Nah, selain tujuannya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mentransformasikan skor mentah ke dalam norma. Yang pertama itu kita perlu ketahui bahwa norma ini bukan mengubah skor mentah yang diperoleh individu, tetapi menampilkannya ke dalam unit lain yang lebih sederhana. Jadi, norma ini sama sekali tidak mengubah skor mentah atau skor yang dihasilkan dari hasil tes tersebut. Dan yang kedua, perhitungan yang dilakukan mengarah pada sekumpulan informasi yang tidak terdapat pada skor mentah. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah dalam scale skor, skor mentah individu dapat tampil dalam unit yang lebih normatif dan lebih dapat diinterpretasikan. Pembahasan selanjutnya itu jenis-jenis norma pada pengetesan psikologi. Terbagi menjadi dua, yaitu norma perkembangan dan norma kelompok. Norma perkembangan tersebut terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama mental age atau usia mental, yaitu yang menjadi norma adalah nilai rata-rata yang diperoleh kelompok usia sampel standar pada tes tersebut. Terdapat pada skala Binet-Simon atau item dikelompokkan menurut tingkat usia. Skor yang dicapai seorang anak dapat menunjukkan tingkat usia perkembangannya. Contoh, nilai rata-rata kelompok usia 8 tahun pada tes X sama dengan 23. Maka skor 23 memiliki mental age sama dengan 8. Artinya, kemampuan subjek pada tes setara dengan kemampuan anak usia 8 tahun. Yang kedua itu grade equivalence atau kesetaraan kelas, yaitu biasanya digunakan pada tes presentasi pendidikan. Norma kelas didapatkan dengan menghitung skor rata-rata yang didapatkan oleh siswa di kelas tersebut.
Contohnya, rata-rata soal yang dapat dipecahkan oleh anak kelas 4 dalam sampel standar sama dengan 23. Maka skor mentahnya yaitu 23 dan ekuivalen dengan kelas 4. Kelemahannya dapat salah interpretasi. Contohnya, kelas 3 skor matematikanya yaitu 23 bukan berarti menguasai materi kelas 4. Yang ketiga itu ordinal scales atau skala ordinal, berasal dari riset dalam psikologi anak untuk mengidentifikasikan tahap yang dicapai anak dalam perkembangan fungsi-fungsi perilaku tertentu. Perkembangan anak berlangsung secara bertahap dengan urutan yang teratur. Tahap yang lebih rendah harus dilalui dulu sebelum tahap yang lebih tinggi dapat dicapai, atau bisa dilihat pada Geisel Developmental Schedules. Selanjutnya yaitu norma kelompok, terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, persentil, menunjukkan posisi relatif seseorang dalam sampel standarisasi. Dianggap sebagai urutan dalam kedudukan suatu kelompok yang terdiri dari 100 orang. Persentil yang lebih tinggi menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Kelemahan dalam persentil yaitu mudah dihitung dan dimengerti oleh awam, dan dapat digunakan secara universal dan sesuai untuk semua jenis tes dan kelompok sampel. Yang kedua itu standar skor atau Z-score. Skor mentah diubah menjadi bentuk lain agar posisi atau kedudukan subjek terlihat, mengungkapkan jarak individu dari nilai rata-rata atau mean dalam satuan simpang baku dan standar deviasi. Rumusnya yaitu Z sama dengan X kurang M per S, di mana M sama dengan mean dan S sama dengan standar deviasi. Yang terakhir atau yang ketiga itu T-score, membandingkan skor individu pada 2 tes yang berbeda, tidak memiliki nilai minus, dan ketentuannya yaitu skor 50 sama dengan rata-rata, skor 60 sama dengan 1 standar deviasi di atas rata-rata. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai norma dalam tes minat. Nah, norma tes minat sendiri ini merujuk pada nilai rata-rata atau standar yang digunakan untuk membandingkan skor seseorang dalam tes minat dengan skor individu lain dalam kelompok yang serupa. Untuk fungsi norma tes minat sendiri ini berfungsi untuk membantu dalam menafsirkan hasil tes dengan memberikan informasi tentang seberapa umum atau jarang preferensi minat tertentu dalam kelompok tertentu. Kemudian fungsinya juga dapat digunakan untuk membandingkan skor individu dengan skor rata-rata dari kelompok yang serupa. Untuk metode pembentukan norma tes minatnya ini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada norma rujukan atau criteriation reference. Nah, norma rujukan ini melibatkan penggunaan nilai ambang batas tertentu sebagai acuan untuk menentukan apakah individu memenuhi standar tertentu atau tidak. Yang kedua ada norma kelompok atau norm reference. Nah, norma kelompok ini melibatkan perbandingan skor individu dengan skor rata-rata dari kelompok yang serupa. Ada beberapa norma umum yang digunakan dalam tes minat psikologi yang meliputi 1. Norma usia. Norma ini mengacu pada hasil tes individu dibandingkan dengan kelompok usia yang sama. Misalnya, hasil tes seseorang dapat dibandingkan dengan hasil tes orang lain dari usia yang sama untuk melihat seberapa sering mereka mengungkapkan minat yang sama dalam bidang tertentu. Nah, contohnya dalam tes minat seperti Strong Intense Inventory, Self-Directed Search, dan Kudar Occupational Interest Survey yang norma usianya dapat ditemukan dalam manual tes yang diterbitkan oleh penerbit tes. Yang kedua adalah norma kelompok. Norma kelompok dapat digunakan untuk membandingkan hasil tes individu dengan kelompok yang lebih luas, seperti kelompok yang terdiri dari orang dewasa umum atau anak sekolah menengah. Nah, contohnya dalam tes minat akademik seperti ACT Interest Inventory, norma kelompok dapat ditemukan dalam manual tes yang diterbitkan oleh ACT atau INC. Yang ketiga, norma jenis kelamin. Nah, norma jenis kelamin dapat digunakan untuk membandingkan hasil tes individu dengan orang yang sama jenis kelaminnya.
Hal ini dapat digunakan untuk memperkirakan minat yang lebih sering ditemukan pada satu jenis kelamin daripada yang lain. Norma ini biasa digunakan dalam tes minat yang dengan Career Assessment Inventory dan Kudar Gader Search. Lanjut, yang keempat, norma regional. Norma regional mempertimbangkan perbedaan dalam minat di antara kelompok dan geografis tertentu. 5. Dan terakhir, norma khusus. Nah, norma khusus dapat digunakan untuk mengukur minat dalam bidang tertentu seperti norma minat karir, minat akademik, minat olahraga, atau minat hobi. Contohnya, dalam tes minat hobi seperti Strong Campbell Interest Inventory, norma khusus dapat ditemukan dalam manual tes yang diterbitkan oleh penerbit tes. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana norma dapat diterapkan dalam tes minat. Nah, norma tes minat ini dapat berbeda tergantung pada jenis tes dan juga populasi yang akan diuji. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan norma tes minat yang tepat dan juga terbaru untuk memastikan interpretasi yang akurat dan juga relevan dari hasil tes. Nah, misalnya jika sekelompok orang dengan minat yang sama, contohnya pada bidang teknologi, diuji menggunakan tes minat. Nah, nilai rata-rata atau distribusi skor kelompok tersebut dapat dijadikan sebagai norma. Nah, norma ini menunjukkan jenis minat yang umumnya dibutuhkan untuk bekerja pada bidang teknologi. Ketika seseorang mengikuti tes minat untuk bekerja pada bidang teknologi, hasil tes individu dapat dibandingkan dengan norma yang telah ditetapkan tadinya. Nah, jika hasil tes individu mendekati atau bahkan melebihi dari norma yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa individu tersebut memiliki minat yang sesuai untuk dapat bekerja pada bidang teknologi. Nah, namun jika hasil skor tes individu kurang dari norma yang telah ditetapkan, maka mungkin perlu dipertimbangkan kembali apakah individu tersebut cocok atau memiliki minat yang dibutuhkan untuk bekerja pada bidang teknologi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembahasan materi kita yang sangat menarik. Semoga kita semua dapat mengambil insight yang ada. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.